Legislator muda bisa apa? Itulah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Ismail Bahtiar, Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum Pak Budi. Abraham Srijaya, politisi Partai Golkar. Cindy Monica Salsabila, Partai Nasdem. Rio Dodo Kambe, politisi PDI Perjuangan. Dan sahabat saya Ahmad Khairul Umam, pengamat politik. Imam, kasih. Ismail, sudah dilantik mewakili saya dan mahasiswa. Terus mau ngapain yang pertama kamu kerjain? Pertama bahwa PKS ada anak mudanya. Sebelumnya kami nggak ada yang gabung di Kaukus Muda, Pak Budi. Harapan kami sebagai perwajahan baru dengan anak-anak muda, paling tidak mendorong isu generasi kami. Bahwa anak-anak muda yang setara, anak-anak muda yang berdaya, anak-anak muda yang kemudian mampu berkontribusi untuk bangsa dan negara. Tiga hal itu paling tidak mungkin kalau kita tarik kesimpulan, kami ingin mendorong bagaimana hadir konteks kebutuhan yang paling substansi paling tidak adalah bagaimana kebutuhan pendidikan terpenuhi. Anda sendiri mau ngapain ketika jadi anggota DPR? Pertama bahwa kehadiran kami tentu bisa mendorong makin banyak rancangan undang-undang yang berpihak kepada masyarakat. Mendorong sehingga anggaran itu kemudian tepat sasaran. Mendorong kemudian bagaimana evaluasi pemerintahan bisa kita perketat dengan kehadiran anak-anak muda. Oke, baik. Abraham, Anda lebih mewakili rakyat atau mewakili partai? Tentunya mewakili rakyat. Nah, kita sendiri sebagai anak muda secara umum yang kita ingin lakukan adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPR. Bagaimana caranya? Yaitu secara umum melakukan transparansi dan akuntabilitas. Jadi apa yang kita lakukan harus kita report kepada publik, termasuk pemasukan kita maupun terkait dengan rancangan undang-undang ke depan yang akan kita buat. Itu secara umum. Tapi apabila saya diberikan mandat oleh partai untuk dapat berkiprah di Komisi 3, tentunya secara detail kami ingin melakukan reformasi perundang-undangan agar nanti rancangan perundang-undangan ke depan ini tidak ada pasal yang saling tumpang tindih. Saling tumpang tindih. Lalu Anda mau di Komisi 3? Kepengennya begitu, Pak. Lalu saya juga ingin melakukan reformasi terhadap lembaga peradilan yang seperti kita ketahui hakim kita ini sekarang sudah tidak pernah naik gaji sejak tahun 2012. Dan bahkan Hakim Agung di Mahkamah Agung itu hanya ada 47, Pak. Sehingga setiap tahun. Tapi kan ditolak DPR waktu Komisi Yudisial kemarin. Ya itu proses yang kami tidak lalui. Belum. Kita kan barusan masuk 2 hari. Jadi kita berharap kehidupan para hakim di Indonesia ini bisa lebih baik. Dan tentunya yang ketiga yang kami ingin lakukan adalah reformasi terhadap pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Baik. Cindy. Kalaulah Anda mewakili rakyat dan mewakili partai, kalau kemudian ada perbedaan antara rakyat dan partai, gimana Anda mau menempatkan diri? Pertama gini, memang kita tahu bahwa kita ini menggunakan partai sebagai kendaraan kita. Tapi back again, dalam kinerja kita ini Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai. Dan tentu bukan Dewan Perwakilan Partai ya? Ya, dan tentu secara komunikasi non formal kita ketika itu bertentangan dengan partai bisa think tank dulu, sefraksi. Bagaimana ketika suara rakyat itu kita perjuangkan, nanti bertabrakan dengan partai kita berarti deal-dealannya di internal dulu. Jadi bisa berlawanan dengan Bang Surya Paloh gitu ya? Saya rasa ketua umum saya ini termasuk ketua umum yang sangat mendengar aspirasi dari kadernya sih. Jadi, mendengar dari kader atau mendengar dari atas? Mendengar dari kader. Tentu. Gitu ya? Kalau Bung Rio lebih condong mana? Lebih senang mewakili partai politik gitu, mewakili Bu Mega atau mewakili suara rakyat bawah sih? Ya, yang pasti kami di PDI Perjuangan itu harusnya tidak pernah bertentangan dengan masyarakat. Jadi tidak pernah ya? Tidak pernah. Jadi satu sisi kami sebagai caleg-caleg ataupun juga sekarang sudah jadi anggota DPR dari PDI Perjuangan pastinya diberikan ruang di partai kami untuk mensuarakan apapun yang memang menjadi keinginan dari masyarakat untuk nantinya bisa diakomodir oleh keputusan-keputusan partai yang nantinya harusnya selaras dengan apa yang diinginkan masyarakat. Terus yang pertama kali mau dilakukan oleh Bung Rio apa? Ketika sudah dilantik, masuk kepada komisi nanti terus mau ngapain terusan? Ya, saya pada saat saya berkampanye saya berjanji kepada konstituen saya yaitu di Sulawesi Utara bahwa saya akan memperjuangkan pembangunan yang merata sampai ke Indonesia Timur. Karena memang Sulawesi Utara ini... Ya, atau di DPR mau ngapain tuh? Pembangunan merata di Indonesia itu mau gimana? Kira-kira mau apa yang dikerjain? Ya, langkah politiknya? Kita akan mengarahkan politik anggaran yang tentunya berpihak kepada
Indonesia Timur khususnya untuk daerah-daerah perbatasan. Karena memang Sulawesi Utara ini adalah bagian paling utara dari Indonesia, termasuk juga kalau kita sebut Miangas sampai Pulau Rote, itu Miangas itu ada di Sulawesi Utara. Oke. Yang kami inginkan. Mas Umam, ada komitmen-komitmen dari legislator muda. Apa yang Anda tangkap? Pertama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada kalau ini saya bilang adik-adik, tapi Adik-adik. luar biasa. Mereka punya akselerasi Ini- capaian dalam konteks politik. Lulusan satu meja semua ini. Lulus 9 kita undang, 6 masuk, kecuali Rio. luar Kayak biasa. datang. Luar Alumni biasa. satu meja, Pak. Alumni satu meja. Tentu kalau sudah lulus satu meja itu berarti sudah sah itu. Dan saya ini di sini mentornya itu luar biasa. Dan begini bahwa kemudian politisi muda pasti akan ada sikap a priori dari publik, kemudian Sikap a bahkan priori. underestimate dan lain sebagainya. Tetapi dengan tadi disampaikan komitmen, saya pikir itu akan menjadi sebuah jawaban. Meskipun hasil dari jawaban itu tetap harus kita tes seberapa kemudian hal itu memiliki impact terhadap proses politik ke depan, terutama dalam proses legislasi. Tetapi kemudian beberapa data yang kemudian kita cermati, tentu ini menjadi sebuah realitas regenerasi politik yang cukup baik. Karena tadi disebutkan ada beberapa yang sampai 6 periode, 5 periode, dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita merujuk pada data sejumlah lembaga think tank, Litbang Kompas juga kemarin menyampaikan bahwa setidaknya kalau misal kita ambil politisi muda yang masuk di komposisi saat ini, praktis ada sekitar 87 politisi muda. Dan yang 50 itu kebanyakan, artinya sekitar 57,5% itu terkait dengan politik dinasti. Artinya ini kemudian memunculkan pertanyaan publik bahwa jangan-jangan apakah kemudian ini nanti teman-teman menjadi representasi dari kekuatan rakyat, suara rakyat, ataukah akan tetap menjadi Korea-Korea yang kemudian menjalankan apa yang menjadi titah partai dan kepanjangan dari politik dinasti yang sebenarnya juga cukup problematik, terutama dalam konteks rekrutmen politik di level kaderisasi yang sebenarnya menghambat di level itu. Tapi kita ini yang harus- kemudian perlu dijawab dengan cermat oleh Kita teman-teman. harus optimis ya, awalnya harus optimis, kita beri waktu 100 hari gitu. Maksud Mas BDM awalnya harus optimis itu berarti endingnya ada kemungkinan pesimis ya? Oh iya, pasti kan. Biasa. Akan menjadi begitu gitu. Iya, artinya ini menjadi sebuah tes yang betul-betul tidak bisa dianggap sebelah mata. Dan ini adalah sebuah pertaruhan gagasan, pertaruhan pride kita sebagai politisi terutama. Tetapi kalau misal kemudian isu itu bisa dijawab, saya pikir sikap-sikap a priori, sikap-sikap yang underestimate terhadap politisi muda bisa dipatahkan. Tetapi sekali lagi, kalau misal kemudian ternyata yang terjadi sama saja, Sami Mawon, itu saja, saya pikir ini akan menjadi sebuah catatan serius bagi problem demokrasi kita, terutama tadi, jangan-jangan ini adalah bagian dari produk kepanjangan dari kooptasi kekuatan politik yang sebenarnya itu saja, sehingga kemudian tidak terjadi penyebaran secara merata. Jadi kalau misal kemudian pelembagaan partai politik itu tidak terjadi secara equal, tetapi terprivatisasi di keluarga-keluarga itu saja. Ya? Dan ini menjadi sebuah catatan kemunduran demokrasi. Oke, menjadi tantangan bagi legislator muda, bagi newbie, apakah mereka bisa konsisten menyuarakan suara rakyat, bukan hanya partai politik? Kita bahas setelah jeda berikut ini. ...180 anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah resmi dilantik. Di antaranya para anggota legislatif berusia muda. Mereka diharapkan bisa